penggunaan MSPPG yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Syamsuddin. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Anita. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan panitia yang kami hormati. Izinkan saya di sini adalah menyampaikan terkait dengan hal teknis terkait dengan LMS yang Bapak Ibu gunakan nantinya selama proses PPG ke depan. Mohon izin saya share screen terlebih dahulu. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf, kelihatan nggih Mbak Nita? Oke, Pak, sampun. Oke, siap. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk PPG 2021 ini nantinya Bapak Ibu untuk proses pembelajarannya, baik dari kemarin sudah kita lakukan yaitu adalah belajar mandiri sampai nanti proses UP ya, itu adalah dengan proses daring Bapak Ibu ya. Jadi semuanya menggunakan ataupun lewat aplikasi di dalamnya, tidak ada tatap muka langsung di kampus seperti itu ya. Nah, maka pada proses ini saya sedikit perkenalkan lah ya terkait dengan alur proses penggunaan sistemnya. Nah, Bapak Ibu, saya kira sudah melalui tahapan-tahapan ini ya terkait dengan proses PBG-nya, baik dari Bapak Ibu saat mendaftar gitu ya dan seterusnya sampai sekarang sudah proses masuk dalam pendalaman materi yang dulu sudah ada lulus seleksinya, ada konfirmasi Bapak Ibu sedia ya, semuanya lewat sistem yang Bapak Ibu lakukan ya, dan sampai penetapan peserta dan lapor diri di universitas ataupun di LPTK-nya masing-masing di dalamnya. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu mungkin ini gambarannya ya, saya kira saya skip aja Bapak Ibu ya. Jadi dalam artian ini sebenarnya sudah antrian ya Bapak Ibu yang masuk dalam seleksi ini atau yang bisa ikut PBG ini adalah yang ikut seleksi dari 2017, 18, dan 2019 tentunya. Seperti itu ya. Kemarin untuk syaratnya sudah Bapak Ibu sampaikan dan sudah menyatakan dengan lulus administrasi ya. Dan ada kesediaan ya kemarin, dan ini dari LPTK Bapak Ibu mengisi kesediaan apakah Bapak Ibu bersedia untuk ditempatkan di LPTK. Nah, kemarin ada yang mungkin tidak bersedia, sehingga nanti yang tidak bersedia akan masuk ke dalam visa cadangan atau di tahap berikutnya, begitu. Nah, ini untuk penetapan terkait dengan lapor diri, saya kira Bapak Ibu sudah lakukan ya, saya skip aja prosesnya. Nah, kemarin, Bapak Ibu semua proses di dalam PPG, Bapak Ibu ataupun informasinya semuanya ada di laman ya, PPG Kemendikbud.go.id. Jadi semua informasi itu insya Allah sudah nantinya baik dari proses penetapan dan sebagainya, nanti Bapak Ibu bisa lihat di PPG Kemendikbud ataupun bahkan nanti Bapak Ibu untuk melihat kisi-kisi UP misalkan gitu ya, nanti akan ada di halaman ini. Nanti informasi terkait dengan PPG itu akan Bapak Ibu silakan nanti akses di halaman PPG Kemendikbud.go.id di dalamnya. Nah, ini gambarannya singkatnya Bapak Ibu ekosistem. Jadi layanan PPG yang sifatnya berbasis SIM PKB.
Jadi Bapak Ibu saat ini login ataupun prosesnya ya, penggunaan nantinya sistemnya LMS-nya itu Bapak Ibu menggunakan SIM ataupun akun yang sudah pasti dimiliki oleh Bapak Ibu guru, yaitu adalah akun SIM PKB. Nah, akun SIM PKB ini terintegrasi ya Bapak Ibu, jadi satu pintu, akunnya digunakan satu pintu untuk masuk. Nah, ini terkoneksi baik dari dinas kabupaten kota, LPTK, dosen, peserta PBG ya, itu semua masuk ke lewat satu akun, yaitu namanya akun SIM PKB. Nanti dari akun ini Bapak Ibu bisa akses LMS, bisa SIM PPG, dan nanti di dalam proses ini ada namanya bisnis intelijennya dari GTK yang nanti terkait dengan bisa mencatat aktivitas Bapak Ibu selama di LMS di dalam, dan nanti juga terintegrasi dengan layanan guru praktek baik dan juga layanan guru berbagi tentunya ya. Jadi satu akun di sini yang ada Bapak Ibu miliki itu bisa memiliki beberapa akses ya. Akunnya sama untuk katakanlah Anda ingin masuk ke guru berbagi ya pakai akunnya SIM PKB. Anda ingin akses LS-nya PBG, maka di sini juga menggunakan akunnya SIM PKB. Tentunya seperti itu ya. Nah, berikutnya adalah skenario-nya. Seperti apa sih skenario dari pembelajaran online ke depan ya, yang Bapak Ibu lakukan dari pendalaman sampai nanti PPL dan sampai UKIN tentunya. Nah, ini struktur kurikulumnya Bapak Ibu tadi mungkin sudah disampaikan. Jadi terkait dengan pendalaman materi ini adalah 5 SKS, pengembangan perangkat 3 SKS ya, dan praktik lapangan 4 SKS. Total ada 12 SKS. Nah, di dalamnya untuk proses pembelajarannya yang menggunakan LMS ataupun online di sini, maka ada 2 pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran online ini, yaitu adalah social search dan secara learning. Di mana kalau sosial, di mana pendekatannya adalah mengonstruksi ya pengetahuan dan keterampilan dari dari interaksi instruktur maupun peserta. Dalam ini adalah mahasiswa dalam lingkungan sosial di dalamnya. Yang kedua adalah pendekatan secara learning, community, jadi komunitas ya. Jadi menggunakan komunitas dalam pembelajaran. Jadi banyak misalkan konten-konten ataupun portal-portal dengan komunitas-komunitas pembelajaran. Ini 2 konsep pendekatan pembelajaran online ya PPG, sehingga nanti dikembangkan ya proses itu menjadi 2 hal, yaitu adalah fleksibel cara belajar dan fleksibel ya, di mana secara fleksibel secara pembelajarannya yaitu ya di sini fleksibel, Bapak bisa misalnya berpusat ataupun terkait dengan fleksibel terkait penilaiannya, partisipannya dan seterusnya. Untuk fleksibel medianya ya medianya bisa menggunakan internet, bisa menggunakan gadget ya, bisa membaca atau bisa yang lainnya ya. Itu adalah fleksibel. Misalkan contoh sederhana di mana nanti Bapak Ibu untuk akun akses LMS pembelajaran tidak harus pakai laptop, seharian di laptop, di depan laptop, kan nggak bisa juga. Anda bisa menggunakan smartphone-nya, itu bisa digunakan gitu ya. Sambil misalkan sambil masak, itu pun sebenarnya bisa dilakukan ya. Jadi tidak harus katakanlah fleksibel. Jadi sekarang harus masuk kelas, tidak juga, dalam artian bisa dikerjakan sambil melakukan aktivitas lainnya seperti itu ya, dan medianya juga fleksibel juga. Nah, tahap saya kira sudah dijelaskan tadi oleh Pak Wahdan yang terkait dengan tahapan penyelenggaraan program PPG ya, saya skip saja. Saya lebih mandul ke sini dalam artian ke proses LMS-nya. Kemarin Bapak Ibu sudah belajar mandiri, modulnya sudah bisa diakses di LMS-nya, gitu ya. Nah, mulai hari besok ya, tanggal 25, maka Bapak Ibu
ada proses pembelajaran. Di dalam ada pendalaman, ada pengembangan perangkat, uji kompres, sampai namanya PPL. Nah, 4 komponen ini, pendalaman, pengembangan, uji kompres, dan PPL, ini nanti semuanya ada di LMS. Lewat pembelajarannya lewat LMS ya. Jadi Learning Management System. Nanti semuanya lewat di situ aktivitasnya. Perharinya nanti akan ada aktivitas yang Bapak Ibu harus Anda lakukan. Nah, semuanya melalui LMS. Dan nanti kalau yang di OKM PPG nanti sudah di luar LMS. Jadi 4 komponen ini ya, waktu yang cukup panjang nantinya Anda tiap hari akan berkecimpung, Anda akan membuka, Anda berinteraksi dengan LMS dalam tiap harinya. Dan bahkan nanti ada tagihan minimal Bapak Ibu di LMS itu berapa menitnya. Nah, itu ada semuanya di sini nantinya ya. Jadi akan terpantau. Bapak Ibu melakukan apa saja selama 1 hari itu terrekod dalam LMS. Bapak Ibu hari ini buka apa, berapa menit. Nah, itu akan tercatat di dalam LMS ya. Itu proses pembelajaran di dalam LMS dari pendalaman sampai nanti PPL. Nah, ini gambaran alur pembelajaran online ya, sudah belajar mandiri. Nanti ada pendalaman materi, ada pengembangan perangkat, ada uji komprehensif, ada PPL di sekolah. Nah, tahapan-tahapan ini Bapak Ibu, ini adalah tahapan yang harus dilakukan satu persatu. Tidak bisa dalam artian Bapak Ibu, misalkan dari pendalaman materi langsung bisa buka konten uji komprehensif, itu tidak bisa. Atau langsung ke PPL, tidak bisa. Ini prosesnya. Misalkan salah satunya adalah Bapak Ibu untuk masuk ke dalam pendalaman materi mulai hari Kamis ya, karena besok adalah orientasi. Nah, ataupun orientasi besok pagi, Bapak Ibu di sini harus belajar mandiri itu terlebih dahulu. Tagihannya apa? Tagihannya adalah LK 1.1. Dan nanti Bapak Ibu di hari pertama besok harus mengunggah semua LK yang menjadi tagihan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu belum mengunggahnya, ya, maka Bapak Ibu tidak akan bisa masuk ke dalam pendalaman materi. Nanti per hari juga seperti itu. Hari ini tugasnya apa? Bapak Ibu belum melakukan, ya maka tidak akan bisa masuk ke tahapan berikutnya, hari berikutnya, dan seterusnya. Nah, nanti saya demonstrasikan ya terkait dengan itu. Oke, saya langsung praktekkan aja dulu ya, terkait dengan itu simulasikan langsung aja. Saya share dulu. Oke, ya, langsung saya simulasikan aja nanti. Jadi Bapak Ibu, untuk masuk ke dalam LMS nantinya Bapak Ibu login seperti biasa. Seperti kemarin Bapak Ibu ketika mendownload modul ya, sama di situ ataupun kesehatan dan seterusnya. Pakai aja akun CPKB-nya untuk masuk seperti ini Bapak Ibu. Oke, sebentar. Oke, nah nanti Bapak Ibu akan muncul berdandang ya terkait dengan halaman depannya. Maka tampilan fiturnya atau menunya pasti akan berbeda juga mungkin selaku saya sebagai admin IT pasti akan berbeda menunya. Tapi Bapak Ibu nanti untuk masuk tautan ke dalam LMS-nya, Bapak Ibu silakan nanti pilih yang kelas diklat ya. Di sini ada namanya nanti ada menu kelas diklat Bapak Ibu. Nah, silakan nanti Bapak Ibu pilih namanya kelas diklat di dalamnya. Nah, di dalam kelas diklat, maka di sini juga nanti pilih aja ya Universitas Muhammadiyah Surakarta begitu. Nah, nanti Bapak Ibu kalau sudah masuk di e-learning-nya, di LMS-nya pilih aja diklatku gitu ya. Nah, nanti diklatku di sini ini juga tergantung ya tampilannya dari permahasiswanya ataupun dari tergantung dosen dan sebagainya. Nanti tampilnya akan berbeda-beda. Tapi paling enggak nanti kurang lebih nanti kalau Bapak Ibu adalah kelasnya kelas 001 Bahasa Indonesia, berarti jenengan adalah kelas
1 bahasa Indonesia. Misalkan seperti itu ya. Ini adalah tahap 1, ini adalah tahap 1, kelas 1 begitu. Nanti untuk masuk ke dalam kelasnya, Bapak Ibu klik aja tautan modul. Nah, ketika Bapak Ibu sudah tautan modul, nah ini adalah tampilan LMS-nya Bapak Ibu ya. Tampilan LMS-nya di sini ada pendahuluan, pendalaman, perancangan, uji komprehensif, praktik pembelajaran gitu ya. Nah, kalau tempat saya selaku admin tentunya ini aktif semuanya Bapak Ibu. Tapi nanti untuk Bapak Ibu selaku mahasiswa, maka proses dalam pendalaman materi di sini ya. Nah, ini ya. Ini nanti akan proses yang tidak akan belum aktif ya, dalam artian belum bisa diklik kalau tahapan-tahapan ini belum kita lalui. Misalkan nanti di hari pertama Bapak Ibu ya, ini dibaca dulu nanti ya. Kalau di pendahuluan nanti otomatis kebuka ya. Masuk di dalam pendalaman materi, diklik aja di dalam pendalaman materi. Nah, di dalam pendalaman materi Bapak Ibu nanti ada analisis materi bidang studi, ada penyusunan materi ajar, ada analisis materi pedagogik, dan ada review materi ajar. Nah, proses-proses ini Bapak Ibu sama, nantinya tidak akan aktif ya, tidak bisa klik kalau belum dilakukan. Yang satu ini adalah pendalaman materi. Nah, pendalaman materi ini adalah yang disebut dengan orientasi yang disampaikan oleh Pak Wahdan tadi. Hari pertama itu orientasi ya, terkait dengan LMS, terkait dengan cara penggunaan LMS, terkait dengan mungkin terkait yang belum paham, belum ditanyakan terkait dengan mungkin pendalaman materi, penyusunan perangkat, TPL, uji kompre dan seterusnya. Kalau belum paham, silahkan nanti didiskusikan di hari pertama terkait dengan orientasi. Nah, ini yang hari pertama Bapak Ibu di pendalaman materi. Nah, di hari pertama pendalaman materi Bapak Ibu besok pagi ya silakan Anda unggah hasil LK di sini. 2.2 unggah hasil analisis materi studi. Nah, nanti Bapak Ibu diklik aja di situ. Nah, nanti ada perintahnya ya. Pengiriman LK, submission, source file dan seterusnya. Silakan nanti bisa Bapak Ibu jadikan satu folder bisa ya, ataupun satu file juga silahkan unggah ya untuk semua LK. Satu tempat di sini ya, semua LK silahkan nanti diunggah di dalamnya. Nah, di situ itu adalah terkait dengan LK yang menjadi tagihan Bapak Ibu di dalam proses belajar mandiri. Nah, nanti Bapak Ibu akan ada di sini adalah orientasi. Orientasi di sini ya, nanti untuk kelasnya ya, nanti ada di sini. Jadi untuk masuk ke dalam orientasi di situ adalah tatap muka lewat namanya Jimit Bapak Ibu. Untuk masuk ke dalam orientasi pembelajaran ini nanti diklik aja. Nanti otomatis Bapak Ibu akan masuk ke Jimit. Linknya sudah ada di dalamnya, tidak langsung diklik aja. Nanti otomatis jenengan akan masuk ke room ataupun ke Zoom, masuk ke Jimit terkait dengan Vicon. Itu sudah ada dosen dan juga mahasiswa. Ya, itulah terkait dengan orientasi pembelajaran. Nah, jadi besok Bapak Ibu harus melakukan Jimit dulu, melakukan orientasi dulu, mengunggah jurnal materi unggah hasil dan mengisi jurnal ya, pendalaman materi ya. Ini jurnal mengajar dosen. Maaf, kalau mahasiswa nanti tidak akan kelihatan ya, posisi tidak akan menu ini karena ini sebagai dosen. Nah, ketika Bapak Ibu ini sudah Anda lakukan semuanya besok ya, sudah Anda lakukan, maka Bapak Ibu baru bisa membuka nanti analisis materi bidang studi. Nah, nanti ada modul 1, modul 2 sampai modul 6 ya. Nanti diklik aja, di situ ada apa aja, ada pengantar ya, ada Vicon lagi berarti ya. Ada terkait dengan diskusi gitu ya, mengumpulkan ya, ini adalah mengumpulkan intervensi modul 1, ada tugas, ini ada bahan pembelajaran ya, bahan pembelajaran itu adalah bahan yang digunakan pada proses pembelajaran seperti buku, nanti dosen bisa menambahkan ya bahan-bahan yang digunakan dalam pembelajaran, isinya adalah bahan.
Dan nanti ada diskusi di sini ya, Bapak Ibu, ada diskusi ya, diskusi yang harus Anda lakukan. Jadi siswa, dosen itu semua terpantau di sini Bapak Ibu. Harus melakukan diskusi, nanti akan tercentang. Kalau sudah melakukan aktivitas itu, maka akan tercentang. Tapi di sini perlu Bapak Ibu ingat, di sini tidak hanya sebatas centang. Tapi di sini nanti ada tagihannya. Bapak Ibu misalkan di dalam diskusi, ini berapa menit waktu yang dibutuhkan. Nanti ada, nanti saya sampaikan terkait dengan itu, pembagian time span-nya. Ketika Anda pengantar pembelajaran tadi, ini adalah salah satu hari, minimal adalah 3 JP, ya, ikonnya. Nah, nanti itu ada aturannya, seperti itu. Nah, sama. Nanti kalau sudah analis bidang studi, sudah kita lakukan modul 6 sampai selesai, jadi Bapak Ibu, modul 1 sudah selesai, baru bisa membuka modul 2. Modul 2 belum dikerjakan, belum melalui tahap itu, maka tidak bisa modul 3 dan seterusnya. Jadi, dalam hal ini, Bapak Ibu, prosesnya adalah Bapak Ibu tidak bisa meninggalkan ini. Per hari sudah dijadwalkan, dan Anda harus aktif di sini. Nah, di sini di mana tadi sudah disampaikan Pak Wahdan, berapa Anda harus di LMS, untuk Vkon-nya berapa JP, untuk aktivitas diskusi dan seterusnya berapa JP. Tadi sudah disampaikan Pak Wahdan. Kalau misalkan dalam satu hari itu adalah 6 JP, sedangkan minimal Vkon-nya adalah 3 JP, berarti Anda melakukan Vkon selama 3 JP, selainnya itu yang 3 JP adalah Anda melakukan aktivitas di LMS, diskusi, mengumpulkan tugas, dan seterusnya. Itu harus aktivitas yang di sini. Semuanya tercatat di sini. Jadi, Bapak Ibu nanti jangan menanyakan absensinya di mana gitu ya. Nah, karena tidak ada absensi. Absensinya secara sistem by system. Jadi, tidak hanya lebih dari presensi. Kalau presensi kan Anda tidak dicatat Anda melakukan apa. Tapi kalau dalam LMS ini, sekecil apapun yang Bapak Ibu lakukan itu terekam, terekod di LMS. Dan berapa durasinya, kapan waktunya, jam berapa, itu ada semuanya di log aktivitasnya. Sama, nanti sampai kunjungan ajar dan seterusnya. Nanti ada perancangan pembelajaran, ya. Nanti juga sama prosesnya, gitu ya. Ada uji komprehensif, gitu ya. Nanti juga akan ada, dia akan disampaikan lebih detail oleh dosen di hari pertama terkait dengan orientasi ya. Nanti kalau saya sampaikan secara menyeluruh di sini, maka waktunya sangat panjang, dan juga mungkin itu bagian juga tugas dari dosen hari pertama terkait dengan orientasi ya, terkait dengan pengenalan LMS sampai praktek pembelajaran. Nanti akan dibahas satu persatu secara detail oleh dosen besok pagi, begitu ya. Nah, itu adalah gambaran sistemnya Bapak Ibu ya. Jadi gambaran dari sistem LMS-nya kurang lebih semacam itu ya. Saya lanjutkan sebentar.